restoran ayam penyet Ria. Mau pergi ke ayam penyet dia, ya Allah. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sudah membantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Oke, buat yang baru jangan lupa untuk bantu tekan butang subscribe. Subscribe itu kan gratis aja, geng. Oke lah, sebelum As mula seperti biasa, As nak mendoakan buat sesiapa saja yang tengok, yang tonton video As kali ini agar dikurniakan limpah rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan kehidupan, diberikan kesihatan yang baik, dan buat saudara kita di Palestina, semoga terus Allah memberikan pertolongan dari segenap sisi dan arah, insyaAllah. Amin amin rabbal alamin. Okey lah, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Jan 62. Jangan lupa juga kalian untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ini kita ingin melihat super keren katanya sejumlah negara kompak pakai bahasa Indonesia, dan katanya bahasa Indonesia ini jadi tren di kampus-kampus di negara ASEAN. Okey, ingin lihat sejauh mana kebenarannya? Yuk ikut As react, ayo. Oke, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Halo semua. Halo. Apa kabar? Namaku Becky. Senang berjumpa dengan kalian. Where are you come from, sir? Aku dari Belanda. Belanda. Aduh, Belanda. And get people known, and that's why I studied bahasa Indonesia. Bukan di negara kita saja. 6 negara besar di dunia ini warganya lancar berbicara bahasa Indonesia. Setiap negara pastinya mempunyai bahasa resminya masing-masing. Begitu pula dengan Indonesia. Namun pernahkah kamu membayangkan kalau ada beberapa negara di dunia dengan penduduk aslinya yang bisa berbahasa Indonesia? Menurut data Wikipedia, bahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. Donat. Oh, 비슷하네요. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Terlepas dari hal itu, ternyata ada beberapa negara di dunia di mana penduduk lancar berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Ada negara yang memasukkan sebagai kurikulum pendidikan, ada yang melalui pertukaran budaya, bahkan ada yang berprofesi sebagai penutur bahasa Indonesia. Berikut ini daftar negara yang penduduk aslinya lancar berbahasa Indonesia. Nama saya Jess. Nama saya Australia. Di urutan pertama yakni Halo, negara mate. Australia. Di Australia banyak penduduk lokal yang mampu berbicara bahasa Indonesia. Selain menjadi negara tetangga, hubungan bilateral Indonesia dan Australia sudah terjalin cukup lama. Di beberapa wilayah Australia, kita akan mudah menemukan orang-orang yang lancar berbahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia dari SMA, tapi saya belajar sendiri waktu itu dengan pakai buku yang saya pinjam. Bukan cuma itu, bahasa Indonesia justru menjadi pelajaran wajib bagi siswa hingga kelas 7. Dilansir melalui laman CNN Indonesia, University of Southern Queensland dan Birchman and Leakin School yang terletak di ibu kota Canberra menjadi contoh instansi pendidikan di Australia yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib. Ada fakta unik lainnya, di beberapa sekolah di Australia juga menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama. Salah satu sekolah di Australia yang bernama Loyola College di daerah Westsonia menjadi salah satu sekolah dengan program unik yang menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama. Kabar baiknya, sudah ada 4 angkatan yang mengikuti pelajaran agama yang disampaikan dengan bahasa Indonesia di sekolah Katolik ini. Keren banget ya. Selamat siang semua. Selamat siang. Kami naik bis ke restoran ayam penyet Ria. Mau pergi ke ayam penyet dia, ya Allah. Jepang. Oh, ini anime kan? ということで、私たちは今インドネシアに来ています。 Nomor 2 adalah Jepang. Indonesia aja Negeri Sakura paham. ini menjadi salah satu negara tujuan para mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan. Bahkan, bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai salah satu mata kuliah di universitas yang ada di Jepang. Salah satu perguruan tinggi Jepang, University of Foreign Studies, membuka jurusan bahasa Indonesia. Kenapa ada besar bakso, kecil bakso? Tanya Mbak. Bedanya apa? Memang
Oh, kenapa size-nya gitu? Sengaja Ada campur. kecil, ada besar. Sama aja. Bentuknya beda. Taiwan. Taiwan. Ada Mandarin, ada bahasa Inggris sama ada bahasa Indonesia. Jadi kalian misalnya yang udah nggak ngerti Mandarin, nggak ngerti Inggris juga, nah masih bisa sekolah di sini gitu. Nah, ini masih ada bahasa Indonesianya. Sama seperti Australia, Taiwan juga memasukkan prodi bahasa Indonesia ke dalam kurikulum pendidikannya. Bahkan bahasa Indonesia menjadi kurikulum wajib murid sekolah dasar di Taiwan. Hal ini mulai berlaku sejak wajib Agustus ya? 2019 lalu. Semua murid sekolah dasar di Taiwan diwajibkan untuk mempelajari salah satu dari 7 bahasa Asia Tenggara, di antaranya ada bahasa Indonesia. Sejumlah pakar menilai kebijakan ini menyoroti kemampuan Taiwan dalam menerima budaya kaum migran, tapi sejumlah orang tua justru khawatir bahasa Inggris akan dikesampingkan. Kementerian Pendidikan Taiwan menuturkan, 7 bahasa yang bisa dipilih untuk dipelajari mencakup bahasa Indonesia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Melayu, dan bahasa Tagalog. Selain itu, murid-murid di Taiwan juga mempelajari bahasa Hokkien, Hakka, atau bahasa asli suku di Taiwan. Untuk mengajarkan bahasa-bahasa ini, kementerian telah menggelar pelatihan untuk 2.000 guru paruh waktu. 我跟你说，艺术啊，有分数，有分1分，恭喜你有1分。哇，等一下，我们先掌声鼓励一下。 Korea Selatan. Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Nah, kalau di Korea Selatan memang bukan rahasia lagi. Malah menjadi tren mahasiswa di Korea memilih program studi bahasa Indonesia. Idol K-pop mendunia berasal di Korea Selatan, warganya sangat terbuka untuk belajar bahasa asing dan salah satunya bahasa Indonesia. Oh iya, aku mau kasih tahu tata krama di Korea yang penting banget waktu makan. Sebelum makan kita harus bilang 잘 먹겠습니다. Beberapa universitas di Korea Selatan mencantumkan program studi bahasa Indonesia seperti Hankuk University of Foreign Studies dan Busan University of Foreign Studies. Busan dan Hankuk. Hawaii. Lagi ada di University of Hawaii at Manoa. Sebetulnya suasana di Hawaii ini sangat-sangat membuat nyaman dengan Indonesia ataupun Jepang. Bagaimana dengan Hawaii? Ya, Hawaii bukan hanya tertarik dengan bahasa kita saja. Negara ini menjadi salah satu negara di dunia yang tertarik mempelajari kebudayaan Indonesia. Yang tadi kesini keliling lihat, oh kok ada kipas gitu kan? Kayak di Indonesia banget gitu. Iya. Surprise. Iya, surprise bisa. Ada bahasanya. Mungkin tak banyak yang tahu bila masyarakat Hawaii cukup serius dalam mempelajari bahasa Indonesia. Saking seriusnya, beberapa pengajar ada yang rela terbang langsung untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Indonesia. Bahkan di University of Hawaii at Manoa, bahasa Indonesia turut menjadi mata kuliah yang dipelajari mahasiswa. Amerika dan Eropa tercatat sebagai negara dengan penutur bahasa Indonesia terbanyak ketiga. Mengutip dari laman Detik Edu, Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan, persebaran jumlah penutur Indonesia di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 2 juta penduduk. Sementara jumlah pembelajar bahasa Indonesia penutur asing di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 10.548 orang. Selain itu, terdapat total 142.484 orang asing yang sedang mempelajari bahasa Indonesia. Badan Bahasa juga telah mendirikan lembaga belajar bahasa Indonesia di 47 negara guna mempromosikan bahasa Indonesia pada kancah internasional. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Nah, itu dia deretan negara dengan penduduk aslinya yang bisa berbahasa Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan bahasa Indonesia di kancah internasional, tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan nilai jual Indonesia di mata dunia. Nah, tadi kita dapat saksikan sejumlah negara-negara yang memakai bahasa Indonesia. Tadi kita lihat Hawaii, kita ada Korea Selatan, kita ada banyak negara-negara yang sudah pun meletakkan ataupun masukkan bahasa Indonesia ini sebagai subjek yang wajib dipelajari. Masya Allah. Dan kita tidak heran bagaimana perkembangan bahasa Indonesia itu sangat sehat sekali. Kita melihat perkembangannya sangat pantas dan mereka tuh kayaknya senang banget ya untuk belajar bahasa Indonesia kayak gitu. Dan
keren ya kalau kita mendengar. Biasanya contohnya negara Australia kan, Australia itu bukan negara yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu sebagai bahasa mereka, tetapi mereka menjadikan bahasa asing pilihan mereka itu adalah bahasa Indonesia. Itu keren banget untuk Ash, dan pasti mereka ini bukan hanya sekadar mau belajar bahasa Indonesia, tapi mereka juga turut mempelajari adat budaya dan masyarakat Indonesia itu juga. Itu yang memberikan satu input ataupun sesuatu yang lebih membanggakan gitu kan. Dan kompak banget bila kita melihat bahasa Indonesia itu bisa dipakai di negara-negara hebat ini kan. Dan kita doakan agar terus mendunia bahasanya dan terus kompak insyaallah di kedepannya. Oke, sampai ketemu lagi dalam video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri semua, dadah.